Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait fungsi logika. Fungsi logika ini terdiri dari ada fungsi AND, ada fungsi OR, ada fungsi NOT, ya, kemudian ada fungsi if dan juga ada if error. Sebelum kita masuk ke fungsi if, kita pahami dulu fungsi logika itu seperti apa. Fungsi logika ini, dia memberikan kemampuan untuk melakukan penilaian apakah suatu pernyataan itu bernilai true, ya, atau benar, ya, atau bernilai salah. Ya. Nah, untuk membantunya, kita akan membutuhkan operator pembanding. Ya, kita akan membutuhkan operator pembanding. Operatornya apa saja? Ya, operatornya itu ada yang terdiri dari sama dengan, ya, kurang dari, ya, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ya, kemudian tidak sama dengan. Oke, jelas ya? Ada sama dengan, ya, lebih kecil, ini lebih kecil, dan ini lebih dari, lebih besar, ya, ini kurang dari sama dengan, ya, atau lebih kecil sama dengan, ya. Kemudian lebih dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan, dan ini tidak sama dengan. Ini adalah operator yang akan digunakan sebagai operator pembanding, ya, yang nantinya akan kita gunakan dalam penulisan rumus if. Ya. Nah, penggunaan tadi untuk melakukan penilaian apakah suatu pernyataan itu bernilai true atau benar dari pembanding ini, kita bisa lihat konsepnya seperti ini. Di sini ada kolom A, ya, ini kolom B, ya. Ini hasilnya itu adalah A misalkan kurang dari B, ya, atau A lebih kecil dari B. Kita isi nilai di sini di A itu ada 10, B-nya 30, ya. Dari baris ke-11 kita isi 20, B-nya 15. Kemudian ini 30, di sini isi 30. Di sini pembandingnya, operator pembandingnya itu adalah kurang dari, ya, atau lebih kecil, kurang dari atau lebih kecil. Jadi si A kurang dari B, atau A ini lebih kecil dibandingkan dengan B. Ya. Pembanding ini ada dua nilai. Jadi ada nilai yang pertama sama nilai yang kedua, ini dibandingkan nih. Apakah si A kurang dari B, ya, apakah kalau misalkan kita gunakan lebih besar, ya, berarti apakah si A ini lebih besar dari B. Ya. Nah, dalam kasusnya kita gunakan A ini, ya, kurang dari B. Ya, ini kondisi yang ditetapkan. Kita akan mengecek nih, ya, apakah si A ini kurang dari B, ya, dan dia hanya akan menghasilkan dua nilai, yaitu nilai benar atau nilai salah, yaitu true atau false. Kita coba sama dengan, ya, nilai A atau sel A10
kurang dari sel B10. Ya. Enter. Nilainya true. Ya, apa true? Karena memang nilai A kurang dari nilai B. Ya. Lalu bagaimana pada kondisi yang kedua, pada contoh yang kedua, baris yang kedua ya. Apakah si A ini kurang dari B? Hasilnya adalah false atau salah. Ya. Berikutnya, apakah si A ini kurang dari B? Tidak ya. 30 kurang dari 30, berarti itu hasilnya adalah salah, false. Ya. Ini yang pertama yang harus dipahami dulu. Oke. Jadi di dalam fungsi logika, di dalam logika ini ada dua nilai yang dibandingkan. Ya. Dari dua nilai ini akan menghasilkan apakah nilainya itu true ataukah itu salah. Ya, berikutnya, bagaimana jika kondisinya itu lebih dari satu? Ini kebetulan kondisinya hanya satu ya, A kurang dari B. Lalu bagaimana kalau misalkan kondisinya itu lebih dari satu? Ya, di sini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan AND atau kita bisa menggunakan OR. Apa itu AND? Contohnya misalkan kita tambahkan fungsi lagi. Ini tambahkan kolom lagi, tekan kolomnya kolom C. Kita isi ini. Kondisinya gimana? And membandingkan bukan dari satu kondisi, tetapi dari dua kondisi. Ya. Jadi membandingkan bukan dari satu logical test, ya, dari satu kondisi ya, satu logika, tetapi lebih dari satu. Ya. Misalkan kondisi yang pertama adalah A lebih besar dari B dan B lebih kecil dari C. Ya, ini. Kita isi nilainya. Misalkan 20. Sini kita isi 30. Ini kita isi 20. Nah, berikutnya kita akan tetapkan N. Terus ya, logika yang pertama adalah A lebih besar dari B. Kemudian B lebih kecil dari C. Hasilnya adalah false. Ya. Nah, untuk mengeceknya, kita coba dulu secara manual. Ya. Di sini A lebih besar dengan B, kemudian B lebih kecil dari C. Sama dengan C. A lebih besar dari B. Bentar. Sama dengan B lebih kecil dari C. False. Ya. Dua kondisi ini false, maka hasilnya false. Ya. Kemudian berikutnya true. Dan ini hasilnya true. Maka di false ini hasilnya
true. Ini kita ganti, angka 40. A lebih besar dari B, false. B kurang dari C, true. Maka hasilnya adalah false. Ya. Nah, apa ciri dari si n ini? Fungsi dari n ini? N ini berfungsi, dia akan memberikan nilai true apabila ya semua kondisinya itu bernilai true. A lebih besar dari B. Kalau misalkan A lebih besar dari B-nya ada false, maka sudah pasti dia akan false karena N itu semua kondisi di dalamnya itu harus true. Ya, harus benar. Maka hasilnya dia akan benar. Jika ada salah satu saja ada yang false, maka hasilnya adalah false. Ya, apalagi kalau misalkan dua-duanya itu false, sudah pasti maka dia false. Ya. Nah, yang berikutnya ada OR, ya, ada AND, ada OR, ya. Apa ini fungsi OR? Tidak beda jauh dengan AND, tetapi namanya juga OR, ya, atau. Ya, jika kita menggunakan OR, maka dia akan berbeda dengan AND. Kalau AND itu kan dua kondisi di dalamnya itu harus benar, ya, semuanya harus benar. Tetapi dalam OR itu adalah salah satunya itu atau dua atau semuanya benar. Ya, jika ada dua-duanya benar maka dia akan benar. Atau jika kalau misalkan salah satunya saja benar, maka dia akan benar. Pertanyaan seperti kan, apakah dia A lebih besar dari B, atau jadi si istilah OR-nya jadi seperti ini kan, A lebih besar dari B atau B kurang dari C. Ya. Kalau yang N kan A lebih besar dari B dan B lebih kecil dari C. Kalau kita menggunakan OR, A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari C. Ya. Maka kita lihat OR. A lebih besar dari B atau B ya, lebih kecil dari C. Betul. False. Ya. Karena dua-duanya false ya. Nah, lalu kalau misalkan ini nih yang contoh yang kedua. 20 lebih besar dari B. Betul ya? Dan B lebih kecil dari C. Ya. 20 lebih besar dari 15 atau 15 lebih kecil dari 30. Maka dia true. Ya. Karena nilainya true, maka hasilnya true. False, nilainya false. Ya. Kalau yang terakhir, gimana? True. Ya, kenapa? Karena ada salah satunya itu yang benar. Ya. Jadi, kapan kita menggunakan AND? Apabila kita ingin menyatakan bahwa semua pernyataan itu harus dipenuhi. Ya, semua pernyataannya itu harus dipenuhi. Semua kondisi harus dipenuhi. Ya. Jadi, semuanya harus true. Kalau kita OR, ya, maka dia boleh salah satu atau semuanya terpenuhi. Ya, dengan salah satu aja terpenuhi, maka dia akan true, akan benar. Nah, apa maksud penggunaan false true ini? Nah, ini akan terkait dengan fungsi if. Apa itu fungsi if? Ya. If ini ya, fungsi logika yang digunakan untuk memilih di antara dua nilai
Ya, dua nilai yang tadi ya, berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan salah. Ya, true atau false. Ya, fungsi ini di dalam Excel ini paling sering dipakai, ya, terutama untuk menyelesaikan perhitungan dalam perbandingan. Ya, cara kerjanya dia akan mengecek kondisi logikanya, ya, logika ini nih, yang mengecek kondisi logika, ya, yang kemudian dia akan kembalikan nilai apabila kondisi true-nya bagaimana dan false-nya itu bagaimana. Ya, rumusnya if kan seperti ini ya. Rumus if-nya itu adalah if. Nah, rumusnya itu kan seperti ini. If, ya. Di sini ada logical test. Ya. Kemudian di sini value if true, kemudian value if false. Ya, ini adalah rumusnya. Ya. Nah, kita bisa lihat nih, value if true, ya, kemudian value if false. Nih. Ya. Dari hasil logika ini, kalau misalkan value-nya true, maka nilai apa yang akan kita tampilkan? Kalau misalkan false, nilai apa yang akan kita tampilkan? Contohnya adalah seperti ini. Nomor, nama, nilai, paling sederhana ya. Kemudian hasil. Ya. Kasusnya adalah jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka hasilnya adalah lulus. Ya. Jika tidak, hasilnya tidak lulus. Ya. Ada nomor 1, 2, 3. Ada Ridwan, ada Ujang, ada Hakim. Ridwan nilainya 80, Ujang nilainya 69, ya, Hakim nilainya 90. Ya. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kita gunakan apa nih? If, rumusnya kan? If, nah logical testnya apa? Logical testnya pembanding ada dua nilai. Ya, jadi tidak mungkin satu nilai, tapi pembandingan dua nilai. Di sini yang dibandingkan apa? Nilainya kan? Sini nilai, ya, D17, ya, pembandingnya apa? Tuh, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 70. Ya, jadi ada nilai D17 sama ada nilai 70. Maka hasilnya, hasilnya lulus. Kalau apa? Kalau true. Ya, maka di true-nya ini adalah lulus. Ya. Kemudian value if false-nya apa?
Jika tidak, hasilnya tidak lulus. Tutup. Selesai. Oke, jadi Ridwan nilainya 80 nilai 70, oh lulus. Ujang nilainya 69, kurang 1. Karena penyataannya di atas 8 lebih besar sama dengan 70, maka hasilnya lulus. Dan Ujang dia kurang 1, ya, jadinya dia tidak lulus. Ya, SIM berapa? 90. Oh, ini di atas 70 ya, karena dia lulus. Ya. Ini adalah penggunaan if. Ya. Nah, satu lagi apa? Nah, yang terlupakan ada not. Ya, tadi. Ya, apa ini not? Not ini dia memberikan nilai true, ya, jika pernyataan yang ditulis itu bernilai false. Jadi sebaliknya, ya, dia memberikan nilai true jika pernyataannya yang dituliskan itu bernilai false. Sini ada yang false kan? Mana yang false? Nih, ya, A kurang B. Ya. Nah, si not ini hanya untuk satu pernyataan. Dia tidak bisa memberikan lebih dari satu pernyataan. Jadi di sini not misalkan dalam kurung, ya, ini A kurang dari B, ya, dan seperti ini. Maka sama dengan not buka kurung A, ya, kurang dari B. Ya. A kurang dari B, betul tidak? Betul ya, true. Ya. Karena ini not, kebalikannya, maka dia hasilnya adalah false. Ya. Nah, kalau misalkan false, gimana di sini? Maka hasilnya adalah true. Ya, yang false ini hasilnya true juga. Lalu bagaimana kalau misalkan saya ingin lebih dari satu, padahal di not ini hanya kondisinya satu? Kombinasikan, ya, not buka kurung, kita kasih misalkan n, A lebih dari B, ya, B kurang dari C. Tuh, tutupnya 2 kali ya, karena ini dibuka, tutup 2 kali. Kita kombinasikan. Ya, ini sama dengan sama dengan not n, ya, A lebih besar dari A, lebih besar dari B, ya, koma B kecil dari C, ya. Tutup, kemudian tutup 2, tutup lagi. Jadi kita ketahui ya, nilainya itu false, maka ini nilainya harus true. Oke ya, semoga bisa dipahami terkait fungsi logika. Nah, yang terakhir adalah if error. Ya, apa itu if error? Ya, if error ini dia akan mengecek apabila ada nilai error. Nah, kita akan menampilkannya itu seperti apa? Ya, nilai error itu seperti apa yang muncul? Ada $MA misalkan nilainya ya, atau $value, ya, atau hasilnya nilainya adalah $var. Ya, ini adalah error nih.
Ya, masih ada div, name, null. Nah, itu error. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya bagaimana nih? Misalkan sini ada nilai 1 nih. Nilai 1 sama nilai 2. Ya, yang pertama itu 0, kemudian ini 0. Ada kasusnya adalah nilai 1 dibagi nilai 2. Anggap di sini 2, 1, maka hasilnya adalah sama dengan nilai 1 dibagi nilai 2. Nah, sini 2 ya. Kalau misalkan 1 bagi 1 hasilnya 1. Kalau misalkan 0, maka hasilnya adalah 0. 0 bagi 0, nah, div 0. Ya, 1 bagi 0, div 0. Ini adalah salah satu contoh error. Jika seperti ini bagaimana? Nah, maka kita gunakan if error untuk handling error ini, ya, untuk mengantisipasi nilai error. Ya, sebenarnya ini akan membantu kita ya bahwa ada nilai yang bermasalah atau tidak mungkin lah, ya istilahnya. Nah, maka tapi kan untuk mengantisipasi ini kita bisa gunakan if error. Ya, if errornya apa, value-nya apa tadi? Nilai 1 dibagi nilai 2. Ya, value if errornya apa? Jadi jika error, maka akan ditampilkan apa? Nah, misalkan kita tampilkannya strip. Nah, terkutip strip, tutup. Nah, maka hasil yang keluar adalah strip. Kalau kita kasih 1 bagi 2, 0,5. 0, strip. 0, strip juga. 0 bagi 1, 0. 0 bagi 0, error. Ya, ini penggunaan if error. Oke, rekan-rekan, sampai di sini untuk fungsi logika. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.